Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمكم الله. Suatu kejadian yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat yang dikenal sebagai sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah sahabat yang tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid, makan minumnya diberikan oleh orang yang bersedekah kepada penghuni masjid. Salah satunya Rabi'ah. Suatu hari Rabi'ah melewati sebuah kejadian yang paling berharga di dalam kehidupannya. Diriwayatkan oleh dirinya sendiri Rabi'ah. Dia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu malam aku pernah menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'in wa hajatihi. Maka aku datangkan kepada beliau air wudu untuk beliau dan beberapa hajat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu terjadi sebuah kejadian yang berharga bagi Rabi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Sal, wahai Rabi'ah, minta." Mau minta apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin masjidnya yang suka memberikan dia makan, yang memimpin umat, berkata kepada Rabi'ah, "Sal." Minta Rabi'ah. Rabi'ah berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, ingin memastikan, "Awa ghairu dzalik?" Adakah yang lain yang kau mau minta wahai Rabi'ah? La, huwa dzalik. Enggak ada, itu aja yang aku minta. Maka Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kejadian yang sangat besar, percakapan yang sangat indah terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Terlihat kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga uluwul himmah, himmah yang tinggi dari seorang sahabat yang dikenal sebagai ahlus suffah. Ketika diberikan permintaan, permintaannya tidak ada yang lebih tinggi daripada permintaannya. Ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Permintaan yang paling tinggi dari seluruh permintaan. Dan itulah orang yang cerdas, yang selalu dia prioritaskan ketika ada kesempatan. Yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana kehidupan dia di akhirat. Karena tidak ada yang menjamin bagaimana kehidupan kita di akhirat. Apakah kita baik-baik saja di kuburan kita? Apakah kita baik-baik saja ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menjamin satupun. Sedangkan kehidupan dunia semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang meninggal dari makhluk Allah sebelum dia menyempurnakan makan rizki yang Allah berikan kepadanya. Semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia dan nikmat dunia hilang. Nikmat dunia semuanya ditinggalkan oleh kita. Sedangkan yang belum terjamin adalah akhirat. Ini yang dipikirkan oleh Rabi'ah. Ini adalah seorang hamba yang selalu memikirkan akhirat. Ketika mendapatkan kesempatan, yang dia pikirkan itu, hamnya, gundahnya memikirkan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusan dunianya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-humuma hamman wahida kafallahu hamma dunya. Barang siapa yang menjadikan kegundahannya menjadi kegundahan yang satu. Dalam riwayat hammuhu yaumul mi'ad, yaitu kegundahannya nanti bagaimana bertemu dengan Allah. Apa yang akan saya dapatkan ketika bertemu dengan Allah, itu kegundahannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dipermudah seluruh kegundahan dunianya. Setiap manusia memiliki kegundahan yang bermacam-macam. Ada yang gundah karena pekerjaannya, ada yang gundah karena bisnisnya, karena istrinya, karena anaknya. Semua urusan dunia banyak sekali yang membuat kepalanya pusing, yang membuat dia gundah, bingung. Akan tetapi jika dia ganti semua kegundahannya karena Allah, dia ingin mendapatkan semua perbuatan baiknya dibalas oleh Allah, yang dia prioritaskan bagaimana nanti bertemu dengan Allah, Allah akan mudahkan seluruh urusan dunianya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang cerdas, menjadikan kegundahannya adalah gundah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dipikirkan oleh Rabi'ah. Orang yang mungkin dipandang oleh manusia sebelah mata, orang yang mengharapkan sedekah di masjid, tapi ketika ditanya, bukan dunia, selalu yang dipikirkan bukan dunia, bagaimana bertemu Allah dengan keadaan yang baik. Dia minta agar bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini adalah nikmat yang besar. Salah seorang soleh pernah ditanya oleh kawannya, sifli ni'mal jannah, beritahu kepadaku bagaimana nikmat-nikmat surga. Dia berkata satu kalimat, fiha Rasulullah, di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadikan nikmat besar bagi seorang mukmin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, bisa menemani Allah, bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan ini bukti cinta.
Bukti cinta bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya di hati, tapi harus beramal soleh. Ketika orang ini minta agar bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, apa perintah Rasulullah SAW? Untuk memperbanyak sujud kepada Allah, karena ini amalan yang paling besar sebabnya seseorang bisa masuk surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Salat, amalan yang direkomendasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang minta bisa menemani beliau di surga. Amalan apa? Salat. Perbanyak sujud kepada Allah. Itu amalan yang bisa menjadikan dia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Salat 5 waktu dan juga salat sunnah. Perbanyak salat sunnah, rawatib, qiyamul lail. Salat sunnah, usahakan selalu salat. Salat, kalau nggak bisa salat di rumah, sebaik-baik salat sunnah di rumah lakukannya. Kalau di rumah repot, kesusahan melakukannya di rumah, salat di masjid. Jangan tinggalkan salat rawatib, salat sunnah, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab terbesar kita masuk surga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Mu'minun. Di dalam surat Al-Mu'minun. Baca surat Al-Mu'minun dari ayat pertama, ya, di halaman pertama. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bagaimana orang-orang mukmin yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung, pasti akan beruntung orang-orang yang beriman. Sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala cerminkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang kalau salat khusyuk salatnya. Dia tahu ini sebaik-baik amal yang akan menjadikan dia menjadi penghuni surga. Salatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa sifat lagi mengenai orang yang beriman ini. Kemudian Allah tutup dengan sifatnya, dimulai dengan salat, ditutup dengan salat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Dan dialah orang-orang yang terhadap salatnya selalu menjaga salatnya. Itu ciri mukmin terbesar. Yang pertama salat, yang terakhir salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu balasannya, ulaika humul warithun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan mendapatkan warisan Firdaus, surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus adalah surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didapati dengan beberapa sebab amal soleh. Yang terbesarnya adalah solat, menjaga solat, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bukti cinta yang paling benar. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatil iman rahimakumullah. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bahwasanya seseorang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat Allah ridho kepada dia. Dengan syarat Allah ridho Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada dia. Karena syafaat tidak mungkin terlaksana
kecuali dengan dua syarat, yaitu izin Allah terhadap orang yang memberikan syafaat dan ridho Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Kalau salah satu tidak terpenuhi syaratnya, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang minta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, bantu aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah agar Allah ridho kepadamu, lalu aku bisa memberikan syafaat kepadamu. Itu yang dimaksud hadis ini, bahwa semuanya di akhirat, semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Allah yang berkuasa pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berkata pada saat itu, limanil mulkul yaum, bagi siapa kekuasaan pada hari ini? Siapa yang bisa mengadili manusia pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Hanya Allah satu-satunya yang maha perkasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kita mendapatkan kesempatan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita berdoa agar diberikan syafaat oleh siapapun, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mintanya kepada Allah, mintanya kepada Rabbul Alamin, mintanya kepada Al-Wahidil Qahhar. Hanya kepada Allah mintanya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diselamatkan oleh Allah dengan rahmatnya dan juga dengan syafaat orang-orang saleh. Bukan meminta kepada makhluk, bukan meminta langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan syafaat, tapi enggak berhak mendapatkan doa dari makhluk, dari manusia. Kalau kita berdoa, berdoanya kepada Allah, bukan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah. Semuanya di tangan Allah. Yang berhak mendapatkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku syafaat Nabi-Mu pada hari kiamat. Itu doa yang benar. Bukan meminta-minta kepada makhluk, walaupun beliau adalah sebaik-baik makhluk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah kita berdoa, karena ini adalah kesalahan yang besar. Kita harus yakini, salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa syafaat hanya milik Allah, yang nanti diizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan diberikan kepada orang kecuali Allah ridho kepadanya. Tidak ada yang menjamin kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah ridho kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan peringatan kepada keluarganya, salah satunya kepada anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah radhiyallahu anha, dia berkata kepada anaknya, ya Fatimah, sali min mali ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari hartaku sesuai keinginanmu, karena sesungguhnya di akhirat aku tidak bisa menolongmu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dikatakan tidak ada jaminan di surga kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang setelahnya, apalagi kita. Oleh karena itu, mintalah selalu ridho kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba Allah yang Allah ridhoi agar kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.